Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah, para ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam kufur, macam-macam kufur akbar. Yang keempat, kufrul i'rad, kufur karena berpaling. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pernah kita bahas. Ya, kalau antum masih ingat, dalam Nawaqidul Islam, pembatal Islam, ya, pembatal Islam yang ke-10. Al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ini termasuk pembatal Islam dan sekaligus termasuk kufur akbar. Kalau dalam Nawaqidul Islam, pembatal Islam, dalil yang dibawakan oleh penulis surat As-Sajdah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada orang-orang yang berdosa. Ini dalil yang dibawakan oleh penulis dalam Nawaqidul Islam. Adapun di sini penulis berdalil dengan surat Al-Ahqaf ayat 3 yang menunjukkan bahwasanya berpaling ini termasuk kufur akbar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang berpaling dari agama termasuk kufur akbar?
Yang pertama, orang yang berpaling secara total, al-i'radu kulli, berpaling secara total, tidak mau mempelajari agama, tidak mau tahu tentang agama, dan tidak mau mengamalkannya. Misalnya orang yang mencukupkan diri dengan syahadatain saja. Jadi dia hanya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Adapun ajaran Islam yang lain dia tidak mau mempelajarinya dan dia tidak mau mengamalkannya. Ini hukumnya apa? Hukumnya kafir akbar, kufur akbar, batal keislamannya. Karena Islam itu bukan hanya syahadatain. Islam itu ya, di sana ada masalah akidah, masalah tauhid, masalah-masalah penting yang harus dia ketahui, yang harus dia pelajari dan dia amalkan. Barang siapa yang mencukupkan diri hanya dengan 2 kalimat syahadat saja, sudah saya, yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah selesai. Adapun yang lainnya saya tidak mau mempelajarinya dan saya tidak mau mengamalkannya. Ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ini berpaling secara total, secara menyeluruh. Hukumnya kufur akbar. Kemudian yang kedua, berpaling secara parsial, al-i'radu al-juz'i. Ya, berpaling secara parsial, tapi dalam perkara yang apabila dia tidak mengetahui dan mengamalkannya, maka dia kafir. Seperti berpaling dari perkara yang merupakan syarat sahnya iman. Ya, misalnya berpaling dari mempelajari tauhid dan berpaling dari mengamalkannya, maka ini hukumnya kufur akbar. Ini berpaling secara parsial, akan tetapi dalam perkara yang apabila dia tidak mengetahui dan mengamalkannya, maka dia kafir. Perkara tauhid, perkara yang penting dalam agama Islam. Jadi dia mengatakan misalnya ajaran Islam yang lain, oke, saya mau pelajari, saya mau amalkan, kecuali tauhid. Tauhid saya tidak mau mempelajari dan saya tidak mau mengamalkannya. Ini hukumnya kafir, hukumnya kufur akbar. Tauhid ini merupakan syarat sahnya iman. Keimanan seseorang tidak sah tanpa tauhid. Kalau dia tidak bertauhid, maka keimanannya tidak sah. Tauhid wajib dipelajari dan wajib diamalkan. Kemudian yang ketiga, berpaling dari mempelajari sesuatu
yang harus diyakini kewajibannya. Seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, dan seterusnya. Dia tidak mau tahu dengan semua itu, padahal dia harus meyakini kewajibannya, ya, kewajiban sholat dan seterusnya. Namun dia tidak meyakini kewajibannya, maka dia kafir. Jadi dalam agama Islam ini, di sana ada perkara-perkara yang harus diyakini oleh seorang muslim bahwasanya perkara-perkara itu wajib. Selain meyakini sholat 5 waktu itu wajib, puasa di bulan Ramadan itu wajib. Siapa yang tidak mau belajar agama Islam, kemudian dia punya keyakinan yang salah karena dia tidak mau belajar, dia punya keyakinan sholat 5 waktu itu tidak wajib, puasa di bulan Ramadan itu tidak wajib, maka orang seperti ini dia kufur akbar, keluar dari agama Islam. Gara-gara dia tidak mau belajar, akhirnya dia punya keyakinan yang salah. Ya, menurut saya zakat itu tidak wajib, haji itu tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib, puasa di bulan Ramadan tidak wajib. Orang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Ya, jadi dalam agama Islam ini ada hal-hal yang harus kita yakini itu wajib. Kemudian yang keempat, berpaling dari mempelajari sesuatu yang harus diyakini keharamannya. Seperti haramnya berzina, haramnya riba, dan sebagainya. Namun karena dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak meyakini keharamannya, maka dia kafir. Ya, di dalam Islam juga ada hal-hal yang harus kita yakini keharamannya. Seperti zina, seorang muslim wajib meyakini bahwasanya zina itu haram. Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya riba itu haram, minum khamar itu haram, dan seterusnya. Kalau dia punya keyakinan yang keliru karena dia tidak mau belajar, dia berpaling dari agamanya, enggak mau belajar, dia punya keyakinan riba itu halal, zina itu halal, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jadi intinya perkara-perkara yang maklum fid din bid darurah, perkara-perkara yang tidak boleh tidak seorang muslim mesti atau harus mengetahuinya. Seperti wajibnya salat, wajibnya zakat, haramnya berzina, dan lain-lain. Dia harus tahu dan meyakini wajib atau haramnya perkara-perkara tersebut. Berarti ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkara-perkara yang harus kita pelajari. Kalau kita tidak pelajari, kita bisa kafir, keluar dari Islam. Seperti perkara-perkara yang tadi sudah Anda sebutkan.
Dalil yang dibawakan oleh penulis surat Al-Ahqaf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang kafir. Allah katakan dan orang-orang kafir. Berarti ini perbuatan kufur. Mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Padallat hazil ayah ala anna al-i'rad an dinillahi ta'ala kufrun akbar mukhrijun minal millah. Ayat ini menunjukkan bahwa berpaling dari agama Allah Ta'ala merupakan kufur akbar yang mengeluarkan dari agama. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Bentuk berpaling tadi, berpaling dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Tapi ini yang kelima ya, kufur i'rad. Kufur karena berpaling. Jadi seseorang bisa kafir karena dia tidak mau, dia berpaling, tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mengamalkannya. Baik itu berpaling secara total atau berpaling secara parsial. Tapi dalam perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya iman atau perkara-perkara yang wajib dia yakini kewajibannya atau dia yakini keharamannya. Kemudian yang kelima, kufrun nifaq. Kufur karena kemunafikan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat 3. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jenis kufur besar yang terakhir yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, yaitu kufrun nifaq, kufur karena kemunafikan. Kama sayati al-kalam alaihi wa ala anwa'ihi insyaallah taala. Insyaallah nanti kita akan membicarakan atau membahas tentang nifaq dan macam-macamnya di bab khusus. Jadi ada babun nifaq, bab tentang kemunafikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nifaq, ya kita singgung sedikit. An-nifaq secara bahasa artinya mukhalafatul batin liz-zahir. Perbedaan antara zahir dan batin. Zahirnya berbeda, batinnya juga berbeda. Zahirnya mengatakan saya beriman, ya, lisannya mengatakan saya beriman, tapi hatinya kufur. Perbedaan antara zahir dan batin. Secara istilah, nifaq adalah izharul Islam wal khair wa ibtanul kufri wasyarr. Menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekufuran dan kejelekan.
menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Jadi kalau syirik kita artikan dalam bahasa Indonesia apa? Syirik itu menyekutukan. Baik. Kalau kufur itu kita artikan mengingkari. Kalau nifak kita artikan apa? Nifak dalam bahasa Indonesia. Apa kira-kira terjemahan yang pas? Nifak itu apa? Hah? Nifak itu apa nifak? Bermuka dua? Jadi intinya nifak itu ya perbedaan antara zahir dan batin. Perbedaan antara zahir dan batin. Zahirnya beda, batinnya juga beda. Baik, dalil yang dibawakan oleh penulis surat Al-Munafiqun ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang orang-orang munafik. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Dan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka, wa ma yash'urun, sedang mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit tersebut, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi walaupun mereka mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, karena ini pintu untuk masuk Islam. Jadi tidak cukup ya orang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, ini sudah Islam atau belum? Saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Belum Islam dia. Kalau dia mau jadi seorang muslim, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau hanya amanna billahi wa bil yaumil akhir, dia belum menjadi seorang muslim. Baik. Orang-orang munafik mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nafikan iman dari mereka. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Kenapa Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin?
padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Kenapa Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin? Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman bima kanu yakzibun, karena mereka berdusta, karena mereka tidak jujur, atau karena mereka menampakkan iman dengan lisan mereka sementara mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Jadi lisannya amanna billahi wal yawmil akhir, atau lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya kufur, dusta. Mereka ini kan bohong. Lisannya berkata lain, hatinya meyakini lain. Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Jadi ada banyak sebab ya orang bisa jadi munafik. Di antara sebab orang bisa jadi munafik itu karena dia berdusta, karena dia berbohong. Orang munafik itu bohong mereka. Mereka mengatakan beriman padahal hatinya kufur. Dusta mereka. Hati-hati dengan dusta, karena dusta ini bisa mengantarkan kepada kemunafikan. Bisa nifak akbar, bisa nifak asghar. Kalau nifak akbar seperti ini, lisannya mengatakan iman tapi hatinya kufur, ini nifak akbar. Kalau nifak asghar, Nabi mengatakan alamatul munafik salasun, tanda orang munafik ada 3. Di antaranya idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Jadi hati-hati dengan kedustaan. Ingat, dusta itu bisa mengantarkan kepada kemunafikan. Kemudian Allah mengatakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa ini? Ai syakkun waraibun, penyakit keraguan dan kebimbangan. Karena mereka tidak yakin atau mereka ragu, kemudian mereka berdusta dalam ucapannya demi menjaga harta, darahnya dan kepentingan pribadi lainnya. Jadi perhatikan nih, kalau kita nanya, kalau ada yang nanya kenapa mereka berdusta, mereka bilang beriman padahal hatinya kufur. Kenapa mereka berdusta? Karena mereka ragu dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka ragu, kemudian mereka berdusta. Mereka ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dusta mereka. Dan mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya harta mereka terjaga, supaya darah mereka juga terjaga. Jadi tidak ikhlas. Mereka tidak ikhlas, tujuannya dunia. Mengucapkan la ilaha illallah tujuannya dunia. Jadi perhatikan, kemunafikan itu bisa terjadi satu, karena apa? Yang pertama, karena ragu-ragu. Kemunafikan itu bisa terjadi karena ragu-ragu. Yang kedua, karena berdusta. Dan yang ketiga, karena tidak ikhlas. Ini sebab kemunafikan: ragu-ragu, dusta, dan tidak ikhlas. Orang munafik itu tidak ikhlas. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kepentingan dunia. Orang munafik sholat gak? Sholat, tapi tujuannya riya. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Sholat mereka riya, pamer, ya tidak ikhlas.
Jadi hati-hati dengan tiga perkara ini. Syakun, ragu-ragu. Kemudian kadzibun, dusta. Kemudian adamul ikhlas, tidak ikhlas. Ini sebab-sebab kemunafikan. Kalau orang mukmin kan dia harus yakin. Kita sudah bahas syarat, di antara syarat la ilaha illallah harus yakin. Orang mukmin harus yakin, enggak boleh ragu-ragu dia. Yakin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia harus jujur, enggak boleh dusta. Apa yang dia ucapkan itu sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya. Dalam mengucapkan la ilaha illallah harus jujur, enggak boleh dusta. Kemudian orang mukmin harus ikhlas. Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak, maka dia bisa jatuh dalam kemunafikan. Allah mengatakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, yakni penyakit syakun, keraguan-raguan, kebimbangan. Karena mereka ragu, kemudian mereka berdusta dalam ucapannya demi menjaga harta, darahnya dan kepentingan pribadi lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik mereka beriman tatkala bertemu dengan kaum mukminin, dan mereka kembali kafir tatkala berjumpa dengan setan-setan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14 sampai ayat 15, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, Allah katakan setan-setan mereka, teman-teman yang serupa dengan mereka itu setan. Apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena ada kemunafikan dalam hati mereka, ini penyakit hati ya, kemunafikan itu penyakit hati. Karena ada kemunafikan dalam hati mereka, walaupun mereka mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ceramah-ceramah Nabi, kajian-kajian Nabi, bahkan mereka sholat di belakang Nabi, berkumpul bersama para sahabat dan lain-lain, mereka tetap tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami. Coba tuh bayangkan, ya, orang munafik ini munafik di zaman Nabi ya, mereka bisa bahasa Arab. Kalau munafik itu bisa bahasa Arab. Mereka mengerti isi Al-Quran. Kemudian juga mereka tahu ayat-ayat Al-Quran yang turun. Mereka melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang Nabi, mereka ikut kajian Nabi, tapi mereka enggak paham. Mereka tidak paham. Jadi bahkan mereka bergaul bersama para sahabat. Tentu tidak sama para jamaah yang mengisi kajian Nabi dengan selain Nabi, apalagi ustadz biasa, gak sama. Nabi ketika menyampaikan kajian itu sangat mengena.
ya, sangat mengena. Tentu tidak sama ya, nabi yang jadi imam sholat, nabi yang jadi khatib sholat Jumat dengan selain nabi. Artinya kalau nabi yang menyampaikan, kesempatan untuk mendapatkan hidayah itu lebih besar. Tapi orang-orang munafik tidak bisa dapat hidayah, karena ada tadi ada kemunafikan dalam hati mereka, ada penyakit nifak dalam hati mereka. Dalam ayat ini Allah mengatakan fatubi'a ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka enggak paham. Jadi siapapun yang menyampaikan, mereka enggak paham, enggak mengerti. Walaupun mereka bisa bahasa Arab, mereka mendengarkan kajiannya Nabi, sholat di belakang Nabi, hidup bersama para sahabat, mereka tidak paham. Makanya tokoh munafik ya, Abdullah bin Salul itu meninggal sebagai orang munafik. Ketika dia meninggal, kemudian Nabi mau mensolatinya, Nabi dicegah oleh Umar, jangan solati dia, ini tokoh munafik ini. Nabi tetap maju, Umar mencegah Nabi, jangan solati dia. Hingga akhirnya Nabi solati dia, kemudian turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah benarkan perbuatan Umar bin Khattab. Kata Umar, saya tidak tahu kenapa hari itu saya sangat berani ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar melarang Nabi, jangan solati ini, orang ini. Nah, di sana kalau kita bahas sirah Umar, di sana ada pendapat Umar yang sejalan dengan firman Allah. Umar berpendapat, kemudian Allah turunkan ayat membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang munafik itu susah dapat hidayah, susah sekali. Ya, siapapun yang menyampaikan, siapapun yang ceramah, siapapun yang nasihati mereka, mereka sulit dapat hidayah karena Allah kunci mati hati mereka. Allah kunci mati hati-hati mereka. Hati-hati dengan kemunafikan. Nanti kita akan sampai pada perkataan Imam Ibnul Qayyim yang menjelaskan bahwasanya kemunafikan penyakit yang paling berbahaya. Karena kebanyakan orang dia kena penyakit ini, dia tidak sadar kalau dia kena penyakit ini. Makanya dalam Al-Quran tadi kan Allah mengatakan, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10, Allah sering mengatakan wa ma yash'urun, mereka enggak sadar. Kemudian la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka kena penyakit ini, punya penyakit ini penyakit yang berbahaya, dan mereka tidak sadar kalau mereka punya penyakit ini. Ya, ini penyakit yang sangat berbahaya, kemunafikan. Karena orang yang kena penyakit ini susah dapat hidayah, sulit sekali. Fala yasilu ila qulubihim huda, maka petunjuk tidak bisa sampai ke dalam hati mereka. Wala yakhlusu ilaiha khairun, kebaikan tidak bisa sampai ke dalam hati mereka. Fala ta'i wala tahtadi, sehingga tidak akan pernah sadar dan tidak akan pernah mendapat petunjuk. Baik, ini yang kelima ya, kufur nifak, kufur karena kemunafikan, dan kufur sini maksudnya kufur akbar. Nifak akbar. Karena nifak ada dua ya, ada nifak akbar dan ada nifak asghar. Nifak di sini nifak akbar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Taib, ini barangkali yang bisa kita bahas pada hari ini. Selesai ya, macam-macam kufur. Jadi kufur itu ada, kufur akbar itu ada 5. Yang pertama, kufur karena mendustakan. Yang kedua, kufur karena enggan dan sombong walaupun disertai pembenaran. Yang ketiga, kufur karena keraguan.
Kemudian yang keempat, kufur karena berpaling. Yang kelima, kufur karena kemunafikan. Selesai pembahasan kufur akbar. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan membahas kufur asghar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.